Pemimpin rohani, seseorang yang kita kagumi, seseorang yang bisa kita look up to, kita belajar sesuatu di hidupnya, dan memang punya tempat spesial di dalam gereja Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Memang ini istilahnya dipakai cukup luas ya dalam departemen pelayanan, atau bahkan dalam penggembalaan, bahkan pastor pun, pendeta pun, itu bisa disebut sebagai pemimpin rohani. Meskipun kita ini pemimpin kelompok kecil atau persekutuan, kita pun bisa dibilang sebagai pemimpin rohani. Karena itu, pembahasan firman Tuhan hari ini sangat penting untuk kita mengerti. Karena pemimpin rohani memang banyak, tetapi juga banyak pemimpin rohani yang nggak mengerti kebenaran ini. Minimal nggak sadar kalau mereka melanggar firman Tuhan ini, meskipun mereka tahu sebelumnya. Yuk kita cek sama-sama. Kita baca firman Tuhan hari ini sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 2-6. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Kata gembalakanlah, teman-teman bisa lihat di layar. Artinya kalau dari bahasa aslinya itu to rule as a shepherd. Ya istilahnya memang dipakai untuk menggembalakan kambing domba. Jadi selayaknya seorang gembala menggembalakan kambing dan domba, ya seperti itulah seharusnya kita sebagai pemimpin rohani memperlakukan domba-domba Tuhan. Nah berikutnya di ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sekali lagi, teman-teman bisa lihat di layar, ini definisi aslinya kalau dari bahasa aslinya. Memerintah dimaksud itu apa? To dominate completely. Jadi mendominasi secara penuh, atau kita ini mengontrol hidup orang-orang yang kita pimpin. Itu maksudnya memerintah di sini. Dan bukan cuma sekedar memerintah, tapi memerintah sebagai tuan, sebagai bos, sebagai atasan. Jadi ini larangan yang dikasih Petrus kepada orang-orang yang disebut sebagai pemimpin rohani. Kita bahas 2 ayat ini dulu. Kata gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi lewat Petrus, kehendak Tuhan bagi kita yang disebut sebagai pemimpin rohani, khususnya sebagai gembala ya, perintahnya apa? Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jadi it's a very specific command. Kamu nggak perlu menggembalakan semua orang di muka bumi, nggak perlu. Yang ada padamu aja, gembalakanlah itu. Wong itu saja loh belum tentu digembalakan dengan baik. Kau tahu dari mana? Aku pernah di posisi sebagai orang digembalakan dan aku nggak digembalakan dengan baik. Aku pernah ada masa-masa itu. Aku nggak ditanya kabarnya gimana. Malah ada masa-masa aku bahkan nggak pernah tahu pemimpin rohani itu siapa. Itu ada masa-masa itu. Secara teknis, artinya pemimpin rohaniku waktu itu dia gagal melakukan firman Tuhan ini. Karena aku nggak digembalakan. Pemimpin rohaniku saja aku nggak tahu siapa. Yang dimana aku bisa cerita, bisa aku dimuridkan, aku bahkan nggak tahu siapa. Jadi dari sini saja Tuhan itu ingin menuntut kita ini agar setia dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Kembali kepada ayat firman Tuhan yang ngomong soal 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Tuhan nggak menuntut kita yang mungkin punya 1 talenta yang sedikit sekali dituntut sama besarnya dengan yang punya 2 talenta atau bahkan 5 talenta. Karena prinsipnya yang sama itu apa di sini? Yang ada padamu itu apa? Kamu setia nggak melakukan itu? Itu yang kita bisa pelajari dari kata gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Berikutnya, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Cukup ironis sebenarnya, karena aku tahu ada orang-orang yang dipromosikan menjadi gembala, menjadi pemimpin beberapa orang, itu bukan karena orangnya mau, tetapi karena paksaan. Mungkin paksaan pemimpin rohani sebelumnya, atau paksaan keadaan yang memaksa dia tuh harus naik dan menjadi pemimpin. Secara teknis, aku pernah mengalami ini juga. Karena keadaan memaksa, mau nggak mau, aku harus step up untuk menjadi pemimpin sekelompok kecil orang. Tetapi yang membedakan di sini apa? Meskipun keadaan itu memaksa aku untuk naik, tetapi aku nggak membiarkan diriku quote-in-quote terpaksa. Memang aku naik dalam keadaan terpaksa karena keadaan, tetapi aku juga mau untuk Tuhan pakai. Jadi, in this sense, aku melakukan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Keadaannya boleh memaksa, tetapi aku nggak akan biarkan hatiku ketika melayani Tuhan itu dengan terpaksa. Itu loh maksudnya. Terus gimana dong dengan orang-orang yang dipercayakan naik menjadi pemimpin, tapi karena paksaan pemimpin sebelumnya? Ya pesanku sama, jangan biarkan diri kita
melayani Tuhan sebagai pemimpin karena terpaksa. Pemimpin yang maksa kita itu akan urusan sama Tuhan one day. Kita nggak usah pusing itu. Tapi yang penting hati kita ini loh. Apakah kita biarkan hati kita tetap dalam kondisi kita ini terpaksa menjadi pemimpin rohani? Itu bukan salah pemimpin kita. Itu salah respon hati kita yang salah di hadapan Tuhan. Kita yang perlu membenahi hati. Berikutnya, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Yang cukup menarik, selama kurang lebih 10 tahun, aku diizinkan Tuhan untuk bisa ada dalam pelayanan penggembalaan sebagai pemimpin rohani untuk beberapa orang. Aku bisa melihat berbagai macam tipe orang dan apa yang mereka lakukan di dalam posisi mereka sebagai pemimpin rohani. Dan ironisnya, salah satu yang dimaksud firman Tuhan adalah mencari keuntungan. Dan dengan posisi seperti itu, kira-kira keuntungan seperti apa sih yang pemimpin rohani itu bisa jatuh ke dalamnya? Simple. Kalau penggembalaan anak muda ya, pemimpin rohani itu punya akses untuk ngomong ke orang-orang yang mereka gembalakan lebih leluasa. Kenapa? Ada alasannya. Aku pemimpin rohanimu. Aku pingin mengerti tentang hidupmu. Aku pingin mengembalakanmu dengan baik. Jadi bisa diajak ngomong, mungkin bisa diajak telepon, video call, atau bahkan hangout. Itu nggak salah. Yang salah itu apa? Ketika ada agenda pribadi itu masuk ke dalamnya. Bukannya digembalakan dengan baik, tetapi malah mungkin di PDKT-in, dideketin untuk dipacarin, atau mungkin buat pinjem duit. Ada pemimpin rohani yang bawa kabur uang orang, aku tahu. Ada juga pemimpin rohani yang deketin anak rohaninya sendiri untuk dipacarin, atau bahkan anak rohani pengembalaan lain dan dipacarin. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dan aku sendiri pun mengalami menjadi orang yang dimana anak rohaninya itu dipacarin sama pemimpin rohani lain, dan hasilnya itu ujungnya nggak enak. But that's all in the past. Aku jadikan itu sebagai pelajaran ke depan. Tapi dari firman Tuhan ini apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita ini sebagai pemimpin rohani, kita punya motivasi lain selain untuk melayani Tuhan dengan pengabdian diri yang firman Tuhan katakan di sini. I'm doing this for God. Aku lakukan ini kan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan hidupku. Selain daripada itu, kita ingin ada agenda pribadi, ada keuntungan yang bisa kita dapatkan secara keuangan atau mungkin secara posisi, secara benefits, secara percintaan bahkan. Ada yang bisa dijadikan gebetan. Itu semua sudah termasuk dalam keuntungan. Dan firman Tuhan mengatakan, jangan sampai kita sebagai pemimpin rohani, kita punya attitude kayak begini, motivasi begini. Nah berikutnya, di ayat 3 kita baca lagi. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu jadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini aku harus jujur. Aku tahu dan aku melihat sendiri banyak sekali orang yang mengaku dirinya pemimpin rohani. Mereka itu melanggar ayat 3 ini. Dan aku harus akui, termasuk aku in the past. Aku sudah pernah ceritakan juga di video, kalau aku ini dulu bener-bener kayak memerintah seperti diktator sebagai pemimpin rohani. Aku sampai ngatur anak-anak itu makan minumnya kayak gimana dan jam tidurnya. Alasannya kenapa? Karena tubuh mereka baik Allah, maka harus dijaga. Tapi aku nggak sadar, aku melanggar firman Tuhan ini. Firman Tuhan ngomong kalau kita ini disuruh apa? Memberikan teladan bagi mereka. Bukan kita ini kayak memerintah nyuruh-nyuruh mereka, memperbudak mereka, mengontrol hidup mereka. Itu gak banget. And yet, banyak aku tahu sampai sekarang itu masih melakukan itu. Tahu contohnya apa? Bukannya kita ini memberikan teladan bagi mereka. Kalau kita ini rajin datang persekutuan, kita rajin melayani. Bukan itu kita tekankan. Tetapi yang kita tekankan itu apa? Kita itu nyuruh-nyuruh mereka. Kita itu marah ke mereka. Mempertanyakan, kamu kok kenapa nggak datang persekutuan sih? Kamu kok kenapa nggak mau melayani sih? Jadi masalahnya di situ. Kita beneran kita yang mengatur hidup mereka. Sedangkan untuk mengikuti Yesus itu perjalanan masing-masing tiap orang. Pemimpin rohani itu nggak berhak mengatur-ngatur hidupnya setiap orang. Karena percuma melayani, percuma datang ke gereja, karena dipaksa sama pemimpin. Itu nggak ada artinya sebenarnya di mata Tuhan. Karena itu nggak dilakukan dari hati karena mengasihi Tuhan. What's the point? Kita udah mau selesai. Ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan tidak dapat layu. Ayat ini cuma simply berbicara kalau kita sebagai pemimpin rohani, kita akan menerima upah kita, yaitu ketika gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus, itu akan datang dan memberikan upah. Intisarinya begitu. Di ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang menarik di sini nggak cuma disuruh orang muda tunduk pada yang tua doang, tapi kayak dan kamu semua dibilangnya di situ.
rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi ini ngomongnya tuh nggak cuman anak rohani saja yang harus merendahkan hati, denger-dengeran sama pemimpin rohaninya. That's not the case. Karena di sini dibilang, kamu rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Dan alasannya dikasih tahu di sini. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi dikasih tahu kalau Tuhan itu sifat itu dia nggak suka orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa dirinya itu lebih berhak menerima sesuatu, penghormatan apalagi. Jadi secara nggak langsung ayat ini aku bisa lihat kalau kita memiliki jabatan sebagai pemimpin pun, it doesn't mean hanya anak rohani kita saja yang harus merendahkan hatinya dan denger-dengeran sama pemimpinnya. Ada waktunya pemimpin rohani juga belajar denger apa kata anak rohaninya. Bukan berarti pemimpin rohani itu akan disetir kiri kanan sama orang-orang yang di bawahnya. Bukan soal itu. Tapi yang aku tangkap ya, intinya gini doang deh. Karena nggak selamanya pemimpin rohani itu benar. Ada masanya pemimpin rohani itu salah ambil keputusan, simply salah berbicara, dan salah bersikap. Miskom misalnya. Sangat mungkin karena kita manusia, kita bisa salah. Kita punya Roh Kudus bukan berarti kita nggak pernah berdosa, kita nggak pernah melakukan kesalahan. Itu nggak ada firman Tuhan mengajarkan demikian. Makanya itu disuruh di sini, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Karena Tuhan itu nggak suka orang yang congkak. Merasa diri kita pemimpin, kita nggak pernah salah. Itu Tuhan nggak suka. Aku pun diajari. Makanya ketika aku bersikap seperti itu dulu, yang mengatur hidupnya orang, aku ditegur sama teman persekutuan, orang-orang yang aku pimpin sendiri. Ngingetin aku, kasih tahu aku, tegur aku kalau aku salah. Padahal aku pemimpinnya mereka. And yet aku bersyukur. Aku say sorry karena I was wrong. Nggak harusnya aku seperti itu. Minimal pada waktu itu aku tidak melanggar firman Tuhan ini. By God's grace Tuhan izinkan aku untuk belajar taat. Meskipun aku nggak ngerti tentang kebenaran ini waktu itu. Dan oleh karena peristiwa itu sampai hari ini aku punya prinsip satu. Aku nggak peduli dia itu di atasku atau di bawahku dalam segi konteks anak rohani atau pemimpin rohani. Kalau yang disampaikan ke aku itu benar dan aku yang salah, aku harus mengakui aku salah dan aku harus berubah. Karena firman Tuhan mengatakan kan, kita harus merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain. Kalau memang perlu aku merendahkan diri karena memang aku salah, I have to. Karena ingat ayat firman Tuhan di atas, kita menggembalakan domba-domba ini bukan dengan memerintah mereka, tetapi dengan memberikan teladan. Kita melakukan dengan pengabdian diri. Kita ingin yang terbaik buat mereka. Jadi ada waktunya kita sebagai pemimpin, kita harus belajar minta maaf kalau kita salah. Secara cepat aja, aku nggak bisa bahas karena sudah terlalu panjang. Tapi teman-teman bisa lihat di layar. Ini adalah ayat-ayat di dalam perjanjian baru yang mengatakan kalau Yesus mengekspektasikan kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus menjadi pelayan dari semua. Jadi semakin tinggi quote-unquote posisi kita dalam pelayanan, termasuk sebagai pemimpin rohani, sudah sepatutnya kita ini menjadi hamba dari semua. Jadi kita nggak memerintah, tapi kita ini justru melayani, kita menjadi hamba. Tapi ironisnya, aku berharap nggak banyak, tapi ada aja orang itu ngomongnya ini, aku ini melayani kalian dan segala macam. Sebagai pemimpin rohani kan pelayan Tuhan. Tetapi dalam praktek nyatanya, nggak exactly melayani, tapi lebih banyak menunjukkan sisi otoriter atau memerintah atas orang-orang yang quote-unquote dilayani. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi standar firman Tuhan jelas, kita menjadi hamba dari semua. Semakin tinggi jabatan, semakin kita menjadi hamba. Semakin kita ini bisa belajar rendah hati terhadap semua orang. Oleh sebab itu, untuk konklusinya apa? Kita baca di ayat 1 Petrus ini, kita nggak sembarang asal baca doang. Karena standarnya apa? Kita sebagai pemimpin rohani, sudah sepatutnya kita menjadi hamba. Jadi teman-teman bisa baca lagi, 1 Petrus 5, renungkan kembali. Tapi baca dengan perspektif, pemimpin rohani itu adalah hamba, bukan orang yang memerintah, bukan bos, bukan orang yang mengontrol hidup orang-orang yang dilayani, tapi hamba. Hamba itu peduli dengan kebutuhan tuannya atau orang yang dilayani. Hamba itu kalau sudah melakukan kewajibannya, dia nggak menuntut dihormati sampai gimana. Karena seperti teladan dalam firman Tuhan yang digambarkan, kita ini seperti hamba. Ketika kita selesai melakukan sesuatu, kita bilang, aku ini cuma hamba yang nggak berguna, aku cuma melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu loh hamba seperti itu. Tapi berapa banyak pemimpin yang ketika sedikit aja nggak dihargai, egonya tersentil, langsung marah, atau kalau nggak menunjukkan dia tuh nggak suka sama orang yang dipimpinnya. Tapi aku harap kita belajar dari firman Tuhan yang kita sudah renungkan, kita nggak meniru apa yang jelek, apa yang banyak orang teladankan dengan buruk.
sebagai pemimpin rohani. Tuhan tetap pakai pelayanan mereka. Aku percaya, yes, tetap bisa. Tetapi bukan itu teladan yang harus kita hidupi dalam firman. Karena mereka manusia, bukan mereka patokan kita. Patokan kita itu firman Tuhan. Khususnya firman Tuhan yang kita baca. Sudah cukup jelas apa yang mesti kita hidupin jika kita dipercaya sebagai pemimpin rohani. Aku pun gak sempurna, banyak salah, dan akan terus belajar ke depan. Saranku buat teman-teman yang memiliki figur pemimpin rohani yang aku gambarkan sebelumnya, yang gak sempurna, yang kurang bagus bahkan, yang otoriter, memerintah, mengontrol hidup teman-teman, bikin teman-teman stres, tertekan. Guys, ampuni saja mereka. Percayalah, teman-teman pasti bisa ketemu pemimpin rohani yang beneran menunjukkan sifat-sifat dari 1 Petrus ini. Bisa kok. Karena aku juga nemu ada. Meskipun banyak teladan buruk di sekitar, tetapi orang-orang yang mengikuti firman ini juga ada. Jadi jangan menyerah, tetap ikut Tuhan. Jika teman-teman masih belum menemukan figur yang menghidupi firman ini, ya sudah, kita jangan nuntut orang. By God's grace, jika kita menjadi pemimpin rohani, pastikan kita yang menghidupi firman ini. I hope you're blessed.